Oke, sekarang kita masuk ke materi pengertian gerak menggelinding. Nah, mungkin kita semua nggak asing ya dengan kata-kata menggelinding dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian ingat-ingat, kalian sebutin contohnya gimana nih gerak menggelinding itu. Nah, misalkan pas kalian kecil itu pernah main kelereng gitu ya. Nah, kelereng itu kalau kalian dorong atau kalian sentil, kalau mainan kelereng itu kan di lantai kasar dia akan menggelinding. Oke, contoh lainnya itu ketika kalian naik sepeda motor. Nah, sepeda motor kalian kan punya roda tuh. Nah, ketika rodanya motornya berjalan, kan dia menggelinding ya rodanya. Nah, jadi pengertian dari menggelinding itu apa? Oke, aku tulisin di sini ya. Nah, jadi menggelinding itu adalah gabungan dua buah gerak, yaitu gerak translasi dan rotasi. Nah, dari pengertian ini bisa kita analisis satu-satu. Tuh pada gerak sebuah benda tegar, yaitu di sini menggelinding itu ada gabungan dari dua buah gerak, yaitu dia bergerak translasi itu ke sini dan rotasi itu ke sini. Ini pusatnya. Nah, seperti yang udah kalian pahami sebelumnya, misalkan kita punya benda tegar seperti ini ya. Jika benda ini bergerak translasi, maka setiap partikel pada benda ini itu bergerak dengan arah yang sama. Jadi misalkan kita ambil 3 buah titik di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini, gitu ya. Jadi misalkan di sini ada titik A, ini titik C, ini titik. Maka jika dia mengalami gerak translasi, dia akan bergerak searah, misalnya ke kanan ya ke kanan semua dengan besar yang sama. Jadi misalkan di sini itu bergerak ke kanan dengan besar V, ini juga sama, besarnya V juga. Ini juga sama, besarnya V juga dengan arah yang sama, yaitu ke kanan semua. Nah, ini untuk gerak translasi. Misalnya di sini gimana? Ya udah sama aja, ke kanan dengan besar V. Nah, kalau pada gerak rotasi, ini misalkan kita punya 3 titik, itu misalkan arah rotasinya itu ke sini ya, searah dengan jarum jam. Nah, nanti kecepatan tangensial di titik A ini arahnya kemana coba? Nah, jadi di titik A ini arahnya itu tergantung dengan arah putarannya. Nah, misalnya arah putarannya ini searah jarum jam, berarti arah di titik A ini arah apa itu? Kecepatan tangensialnya itu ke kiri di sini. Gitu, besarnya V. Nah, untuk V di titik C gimana? V-nya berapa? Nah, V-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia cuma di sini aja, muter aja, dia nggak bergerak ke kanan maupun ke kiri. Nah, kemudian untuk di B kemana nih? Ya, untuk di B berarti dia arahnya ke kanan, besarnya V. Nah, oke, berarti ini adalah kalau kita analisis satu-satu. Untuk gerak translasi dia arahnya gini, kalau untuk gerak rotasi dia gini. Nah, kemudian kalau gerak menggelindingnya sendiri bagaimana nih? Kecepatan atau besar kecepatannya di titik 3 titik ini, ABC ini. Nah, untuk kecepatan pada gerak menggelinding kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi tetap tonton lanjutin videonya. Oke, jadi segitu dulu.